Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dengan NIM 202400400036. Di sini saya akan menjelaskan pengertian binary search, cara kerja, dan implementasinya di pemrograman Java. Oke, lanjut. Pertama-tama, sebelum kita tahu apa sih binary search itu, kita harus tahu dulu dari konsep search. Search atau pencarian, atau juga biasa disebut dengan searching, dalam konteks pemrograman adalah proses menemukan elemen atau data tertentu di dalam suatu kumpulan data. Misalnya, kumpulan data array, kumpulan data list, atau struktur data lainnya. Bayangkan, Anda punya sebuah buku telepon yang sangat tebal. Saat ingin mencari nomor telepon seseorang, Anda tidak akan membacanya satu persatu dari awal sampai akhir, bukan? Anda akan menggunakan indeks atau cara lain yang lebih efisien untuk menemukan nomor yang Anda cari. Jadi, itulah konsep dasar dari pencarian atau searching. Jadi, intinya melakukan pencarian. Oke, lalu lanjut. Binary search. Apa sih binary search itu? Jadi, binary search atau pencarian biner adalah sebuah teknik pencarian data yang sangat efisien untuk menemukan suatu nilai tertentu dalam sebuah array yang sudah terurut. Oke, tolong digaris bawahi ya, yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian secara berulang-ulang hingga nilai yang dicari itu ditemukan atau sampai tidak ada. Oke, jadi syarat untuk menggunakan si binary search ini, datanya harus sudah terurut terlebih dahulu. Nih, syarat mutlak untuk menggunakan binary search adalah data dalam array harus sudah terurut terlebih dahulu. Kalau misalkan datanya nggak terurut gimana? Ya, kita menggunakan metode sorting terlebih dahulu sebelum melakukan ke search gitu. Jadi kita melakukan metode sorting terlebih dahulu. Ada selection, ada banyak. Jadi intinya pilih-pilih aja ya. Baik itu urutan ascending dari terkecil ke terbesar maupun descending dari terbesar ke terkecil. Jika data tidak terurut, algoritma binary search tidak akan memberikan hasil yang benar. Jadi memang untuk penggunaan binary search ini memang harus datanya sudah terurut terlebih dahulu. Itu syarat mutlaknya. Oke. Lanjut, kita akan mempraktikkan cara kerjanya. Gini, kita punya sebuah array. Dari sebuah array itu kita punya 7 data. Ada 2, 3, 4, 6, 7, 9, dan 10. Nih, cara pertama-tama kita tentuin dulu nih targetnya. Targetnya nih 3, angka 3 ini. Nih, targetnya ini angka 3. Kita mau nyari angka 3 nih di si data ini. Oke, pertama-tama yang dilakuin itu pasti kita ngebelah dulu si array-nya ya. Karena array ini panjangnya 7, jadi 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. 3,5 itu nggak bisa dipakai ini, soalnya datanya harus bulat. Si angkanya itu harus bulat. Jadi kita bulatin aja ke atas jadi 4. Oke, jadi kita ambil di sini di angka 4. Nih, kita kasih warna kuning. Nah, jadi dibelah nih, udah dibelah, jadi dibagi 2, udah dibagi 2. Terus kita cari nih si angka 3 ini apa lebih, si angka 6 ini apa lebih besar atau lebih kecil dari yang angka yang kita cari. 6 apakah lebih kecil dari 3? Tidak. 6 apa lebih besar dari 3? Jawabannya iya. Berarti ini nggak kepake nih, yang sebelah sini. Ya, sebelah sini. Nah, ini kebuang, sudah keeliminasi. Kita rubah dulu jadi warna abu-abu ya. Oke, aku buang. Si angka 6 juga ini udah nggak kepake, soalnya waktu dicek, waktu pengecekan pertama si angka 6 ini udah kecek
ternyata bukan si targetnya, jadi kita abomin juga, sudah nggak kepake, sudah tereliminasi. Kita geser dulu ya, nih, pisahin. Jadi tinggal angka, tinggal 3 indeks nih, tinggal 2, 3, sama 4. Nah dari ketiga ini dilakukan lagi pembelahan, dibagi lagi 2, 3 dibagi 2 1,5. Misalkan kita anggaplah kayak jadi 2, misalkan angka 3 berarti dibelah lagi nih, intinya dibelah lagi, dicek lagi apakah 3 adalah targetnya. Kita iya, berarti nih sudah ditemukan. Oke, kita rubah jadi warna biru deh. Ini targetnya. Jadi cara kerjanya itu kayak gitu. Jadi sebelum menemukan indeks, sebelum menemukan targetnya, dilakukan pembelahan terus menerus sampai menemukan si targetnya gitu. Oke, kita lanjut untuk contoh codingannya di Java. Pertama-tama kita buka dulu si ini, Visual Studio. Oke. Nah, oke, langsung saja kita membuat programnya. Kita tes dulu ya. Sysout. Oke, ini ada ya. Oke. Oke, pertama kita buat terlebih dahulu untuk si metode search-nya atau metode binary search-nya. Di sini saya menggunakan metode atau function ya, x static integer search. Oke. Integer. Jadi kita butuh parameternya kan, angka, terus integer cari, lalu integer i, dan integer j. Oke. Jadi kita buat terlebih dahulu, kita deklarasikan terlebih dahulu integer tengahnya. Oke, lalu lanjut while atau ketika kondisinya i kurang dari sama dengan y, berarti setengah sama dengan i ditambah c dibagi 2. Oke. Koma. Karena tadi dibagi 2, intinya dibagi 2, jadi dibagi gitu. Lalu kita lakukan if, biar cepatnya, if cari sama dengan angka tengah, return tengah, kembali ke tengah. Oke.
Jadi ini tuh untuk ngembaliin indeks ya, ini if ini untuk ngembaliin indeks. Ini harusnya disimpan dulu. Oke, ini ternyata. Lalu kita kasih else if kondisinya ketika cari kurang dari angka tengah J sama dengan tengah, J sama dengan tengah dikurang 1. Salah. Jadi cari angka tengah. Oh benar, angka tengah J sama dengan tengah min 1. Oke, else sama dengan else I sama dengan tengah ditambah 1. Nih, ketika semua ini nggak ketemu nih nilainya, kita return 1. Return min 1. Oke. Nih, sudah jadi nih untuk si fungsi atau si metode buat nyari untuk binary search-nya. Oke, langsung kita coba ya. Misalkan kita punya integer, kita semua punya array angka sama dengan angkanya kita samain kayak yang di contoh tadi, 2, 3, 4, 6, 7, 9. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ini 8 ya? 6, 7, 9, 6, 7, 9, dan 10. Lalu integer cari angka integer cari sama dengan 3. Ini contohnya, targetnya 3 misalkan. Targetnya 3 nih, yang dicarinya itu angka 3. Di integer hasil sama dengan binary search kita panggil. Nah, jadi untuk ini ya, tadi yang ini tuh jadi angka cari integer J. Jadi angka cari berarti di sini karena array itu mulainya dari 0, jadi kita ketiknya 0. Lalu angka length sepanjang array itu kurang 1. Lalu if hasil kurang dari sama dengan lebih besar sama dengan 0, sysout ketemu angka ketemu di indeks keberapa nih?
Oke, tambah indeks. Oh, bukan indeks, berarti hasil. Nah, lalu else semuanya kondisinya sysout di angka tidak ditemukan. Oke, kita coba ya. Kita coba run dulu. Oke, syntax error after this token. Oke, ada yang salah nih. Oke, kita coba cari dulu ya kenapa ini salah. Sama dengan Oke, salah penggunaannya, harusnya kurung Kurawak bukan kurung biasa. Oke, kita coba ya. Nah, angkanya ketemu di indeks ke 1 nih. Angkanya udah ketemu nih di indeks ke 1. Kenapa indeks ke 1? Kan indeks yang pertama itu angkanya 2 ya, karena array itu dimulainya dari 0. Jadi ini indeks ke 0, yang 2 ini indeks ke 0, dan yang 3 ini indeks ke 1. Jadi benar nih, angkanya udah ketemu di indeks ke 1. Oke, misalkan nih kita nyarinya angka 9. Nih, coba run ya. Nih, kayak itu angka ketemu di indeks ke 5. Benar dong, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi udah ketemu nih. Nah, gimana sih kalau misalkan kasusnya itu arraynya ini gak terurut nih, kita dikasih datanya kayak gini kasusnya, misalkan 6, 9, lalu 4, ada 2, ada 10, sini ada 1, sini ada 8. Nih, kan ini enggak terurut ya. Nah, untuk itu kita menggunakan metode selection. Untuk itu kita menggunakan metode sorting terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah buat ya, karena kemarin juga sudah buat videonya. Jadi kita langsung copy aja sekalian sama si printnya. Nih, simpan di sini. Oke, tinggal kita panggil aja nih print array. Nih, nggak bisa, nggak ditemuin ya, soalnya nggak ada angka 9 nih. Emang juga karena nggak bisa, karena memang belum terurut nih. Oke, kita lanjut selection sort angka, kita print lagi. Alright. Nih, oke, tuh bisa dilihat ya. Kita hapus dulu. Oke, bisa dilihat ya. Ini angka array yang sebelum di selection sort dulu, sebelum menggunakan metode sorting. Dan ini array yang sudah menggunakan metode sorting. Angka 9 tuh ada sebenarnya tuh, ketemu di indeks ke 5. Sedangkan yang tadi nih, yang sebelum di sorting, padahal angkanya ada angka 9, tapi nggak ditemuin soalnya, jadi nggak akan ketemu gitu.
Jadi nggak akan bekerja maksimal si metode binary search ini kalau datanya nggak terurut. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya untuk pengertiannya. Kita coba lagi ya, targetnya kita coba ada angka 6. Oke, coba run lagi ya. Nih, nah ini sebelum menggunakan metode sorting, dan ini sesudah menggunakan metode sorting, dan ini untuk si metode binary search-nya ya. Nah, ketemu nih, udah ketemu di angka ketiga. Oke, jadi untuk codingannya kira-kira kayak gini. Oke, ya. Saya rasa cukup sekian untuk pengertian, penjelasan, dan implementasinya di bahasa pemrograman Java. Saya mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.